Halo semua, belakangan ini saya masih banyak mendapatkan komentar dari teman-teman yang bertanya kok Tuhan jadi dewa. Nah, dari banyaknya pertanyaan kenapa Tuhan jadi dewa aja, sebenarnya udah cukup menunjukkan bahwa masih banyak orang yang nggak tahu arti kata Tuhan dan Allah yang ada di dalam Alkitab. Coba teman-teman perhatikan kata-kata ini. Ini adalah kata-kata yang terdapat pada Alkitab Bahasa Indonesia yang umum digunakan. Tuhan dengan huruf T kecil, Tuhan dengan huruf T besar, Tuhan dengan huruf besar semua. Allah dengan huruf A kecil, Allah dengan huruf A besar, Allah dengan huruf besar semua. Apa artinya? Kalau kamu berpikir bahwa kata Tuhan yang ada di Alkitab artinya God atau ilah, maka jawaban kamu salah. Kata Tuhan yang ada di dalam Alkitab artinya bukan God atau ilah. Dan kalau kamu berpikir bahwa kata Allah yang ada di dalam Alkitab adalah nama Tuhan, maka jawaban kamu juga salah. Kata Allah yang ada di dalam Alkitab sama sekali bukan nama. Oke, jadi kita mulai aja ya. Nah, hal pertama yang perlu teman-teman ketahui adalah Alkitab sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu sejak abad ke-17. Pada saat itu, bahasa Indonesia belum lahir. Bahasa Indonesia lahir pada abad ke-20, tepatnya pada saat Sumpah Pemuda tahun 1928. Alkitablah yang umum digunakan sekarang, meneruskan tradisi Alkitab bahasa Melayu yang menggunakan kata Tuhan dan Allah sejak abad ke-17 itu. Arti kata Tuhan dan Allah pada abad ke-17 itu berbeda dengan arti kata Tuhan dan Allah yang ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia sekarang ini. Jadi kita nggak bisa berkata bahwa Alkitab salah berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia yang ada sekarang. Karena bahasa Indonesia lah yang mengalami perubahan makna. Yang bisa kita katakan adalah kata-kata yang digunakan di dalam Alkitab yang ada sudah tidak relevan untuk zaman sekarang. Sekarang ini, arti kata Tuhan menurut KBBI adalah sosok ilahi yang maha kuasa. Arti kata Allah menurut KBBI adalah nama sosok ilahi yang maha kuasa itu dalam bahasa Arab. Sedangkan arti kata Tuhan dan Allah yang ada di dalam Alkitab Lai sama sekali bukan itu. Kata Tuhan yang ada di dalam Alkitab Lai artinya adalah tuan, majikan, bos, junjungan, penguasa. Kata Tuhan yang ada di dalam Alkitab berasal dari bahasa Ibrani Adonai, bukan Elohim. Bahasa Yunaninya adalah Kurios, bukan Theos. Bahasa Inggrisnya adalah Lord, bukan God. Bahasa Arabnya adalah Rob, bukan ilah. Bahasa Mandarinnya adalah Chu, bukan Seng. Jadi kata Tuhan yang ada di dalam Alkitab bukan kata agamawi yang monopoli milik sosok ilahi. Dengan bahasa yang ada di dalam Alkitab, kalau kamu karyawan, bosmu itulah Tuhanmu. Jadi bingung ya? Yuk kita lihat buktinya. Bukti pertama yang teman-teman bisa lihat adalah pendiri kerajaan Melayu Pagaruyung pada abad ke-14. Namanya Aditya Warman. Gelar Aditya Warman adalah Tuhanku Janaka. Manusia dengan gelar Tuhan bukan hanya Aditya Warman dan Yesus. Masih banyak manusia yang mempunyai gelar Tuhan sebelum lahirnya bahasa Indonesia. Silakan teman-teman cari sendiri ya. Bukti yang kedua adalah Alkitab bahasa Jawa yang menggunakan kata Gusti, bukan Tuhan. Sampai sekarang masih banyak kan manusia yang menggunakan gelar Gusti? Teman-teman silakan cari sendiri ya, siapa aja manusia yang menggunakan gelar Gusti pada zaman sekarang. Jadi kalau teman-teman berpikir bahwa saya mengganti kata Tuhan dengan kata dewa, kalian sudah salah kaprah. Saya tidak pernah ganti kata Tuhan dengan kata dewa. Saya mengganti kata Tuhan dengan kata penguasa. Kata Yunani kurios, kata dasarnya adalah kuros, artinya kuasa. Itu sebabnya saya menerjemahkan kurios menjadi penguasa. Kuros, kuasa. Kurios, penguasa. Jadi Tuhan yang ada di dalam Alkitab artinya penguasa. Sampai di sini paham ya? Nah, kenapa kadang-kadang saya masih menggunakan kata Tuhan di dalam video-video yang lain?
Karena saya tahu masih banyak yang belum mengerti. Menurut saya, kata Tuhan ini sudah harusnya dibuang, tidak dipakai lagi. Tetapi hal ini masih bisa dilakukan pelan-pelan. Kenapa kata Tuhan harus dibuang? Karena kata Tuhan sangat rancu. Banyak orang Kristen yang nggak tahu apa artinya Tuhan di dalam Alkitab. Kata Tuhan yang artinya Tuan, penguasa, sudah berubah makna menjadi ilahi. Dampaknya begini, Yesus adalah Immanuel, El yang beserta dengan kita, ada bersama-sama kita. Dia turun menjadi manusia untuk menjadi tuan atas kita, untuk menjadi bos, untuk menjadi penguasa, bukan untuk menjadi El atau ilah yang nun jauh di langit yang tidak terjangkau. Dia turun menjadi manusia untuk membuktikan bahwa perintah-perintahnya bisa dilaksanakan oleh manusia, supaya kita nggak punya alasan untuk berkata saya tidak bisa melakukannya. Dengan menggunakan kata Tuhan yang sekarang udah mengalami perubahan makna menjadi khusus ilahi, dampaknya adalah hilangnya makna penguasa dan hanya berpegang pada makna ilahi. Kelihatannya lebih hormat kepada Yesus. Tetapi begini, Yesus atau Yahweh tidak menjadi lebih terhormat cuma gara-gara kamu nambahin kata H pada Tuhan. Kamu nggak lebih menghormati Yesus cuma gara-gara huruf H. Kalau kamu benar-benar menghormati Yesus, kamu mendengarkan perkataannya dan lakukan. Kamu memberikan huruf H itu, dampaknya malah membuat orang tidak melakukan apa yang Yesus katakan. Yesus menyuruh kita untuk mengampuni seperti Dia mengampuni. Yesus menyuruh kita untuk mengasihi seperti Dia mengasihi. Oh, saya nggak bisa. Saya hanya manusia. Yesus kan Tuhan. Yesus Tuhan, Dia bisa. Saya manusia, nggak bisa. Paham nggak maksud saya? Dengan tambahan huruf H pada Tuhan itu menjadi alasan untuk tidak melakukan apa yang Yesus katakan. Padahal kita mengakui Dia Tuhan, artinya kita mengakui Dia sebagai majikan, sebagai bos, sebagai penguasa. Artinya kita mau mendengarkan dan melakukan apa yang Dia katakan. Jadi, kata penguasa adalah kata yang paling tepat yang saya temukan untuk menerjemahkan kata Adonai dan Kurios ini. Lebih tepat daripada kata Tuhan, Tuan, atau kata lain yang ada di dalam KBBI. Paham ya? Nah, yang saya ganti dengan kata dewa adalah kata Allah. Karena memang kata Allah yang ada di dalam Alkitab artinya adalah dewa. Nggak kurang, nggak lebih. Bahasa Ibraninya adalah El. Bahasa Yunaninya adalah Theos. Bahasa Inggrisnya adalah God. Bahasa Arabnya adalah Il. Bahasa Mandarinnya adalah Seng. Elohim adalah bentuk jamak dari El. Ilah adalah bentuk jamak dari Il. Dewata adalah bentuk jamak dari dewa. Banyak yang bertanya kepada saya, bagaimana dengan konotasi? Dewa konotasinya berhala kan? Seperti agama Hindu kan? Begini, tanggapan itu betul sekali. Orang Kristen terlalu termakan sama yang namanya konotasi. Konotasi itu artinya kesannya, kelihatannya, bukan kebenarannya. Baal juga adalah Elohim. Zeus juga adalah Theos. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia, batu dan kayu yang disembah juga adalah Allah. Allah yang ada di dalam Alkitab hanya sebutan yang juga dipakai untuk berhala. Jadi apa yang salah dengan menggunakan kata dewa seperti Hindu? Kenapa mesti menggunakan kata Allah seperti Islam? Hindu dan Buddha sudah ada di Indonesia sebelum Islam. Kata dewa sudah digunakan di Indonesia sebelum kata Allah. Begini guys, orang Kristen nggak butuh ada kata Allah di dalam Alkitab. Yang butuh ada kata Allah di dalam Alkitab adalah orang Islam. Dan kalian nggak tahu seberapa takutnya orang Islam bila tidak ada kata Allah di dalam Alkitab.
Bila suatu saat nanti Alkitab bahasa Indonesia sudah tidak ada kata Allah, mereka akan mengais-ngais Alkitab versi lama supaya ada kata Allah di dalam Alkitab. Teman-teman tahu gak kalimat pertama di dalam syahadat Islam? Tidak ada Tuhan selain Allah. Dengan adanya kata Allah di dalam Alkitab, kalian sudah separuh Islam. Kalian sudah dipaksa untuk melihat Alkitab dengan sudut pandang Islam. Dan kita yang benar-benar mempelajari Alkitab, seharusnya udah tahu bahwa sudut pandang Islam itu bertolak belakang dengan sudut pandang Alkitab yang sebenarnya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, silakan teman-teman cek sendiri ya. Ini sumbernya dari Islam sendiri, bukan dari saya. Nilai nama Allah adalah 66. Terdengar mirip sesuatu? Teman-teman yang Kristen pernah dengar 666? Ini adalah bentuk 666 di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani. Ini adalah bentuk nama Allah di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Arab. Sekarang saya flip horizontal bentuk 666 ini dan saya putar 90 derajat. Teman-teman udah bisa lihat sesuatu? Teman-teman jangan salah sangka ya. Jangan berpikir bahwa saya mencoba untuk menakut-nakuti teman-teman. Saya tidak berkata bahwa menyembah Allah adalah menyembah setan, masuk neraka, atau apapun semacam itu. Tenang aja, buat teman-teman Kristen yang masih mau menggunakan kata Allah, silakan. Terusin aja nyanyi puja-puja Allah Maha Besar. Tetapi ingat ya, di tempat lain, dewa yang bernama Allah itu menyuruh orang untuk memancung batang leher kalian, dalam kurung di medan perang. Dan jangan heran jika suatu saat nanti, mungkin anak cucumu yang akan memancung batang leher orang dalam kurung di medan perang. Karena seperti yang sudah saya katakan, dengan adanya kata Allah di dalam Alkitab, kalian sudah separuh Islam. Nah, bagaimana dengan dari dulu bangsa Arab sudah menggunakan kata Allah sebelum Islam? Ya, mungkin itu betul, tetapi itu tidak mengubah kenyataan bahwa kita seharusnya menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia, bukan ke dalam bahasa Arab. Begini, di luar negeri, dari zaman dulu, aqua artinya adalah air. Tetapi di Indonesia, aqua adalah merek. Untuk apa menerjemahkan water ke dalam bahasa Indonesia menjadi aqua? Kenapa nggak terjemahin aja menjadi air? Apakah teman-teman nggak lihat ada pesan-pesan sponsor di situ? Buat teman-teman yang belum tahu, adanya kata Allah di dalam Alkitab bahasa Indonesia karena di dalam tim penerjemah zaman dulu ada orang Islamnya. Salah satu nama orang terkenal yang ikut dalam tim penerjemah Alkitab adalah Abdullah Abdul Qadir Munsi, orang Islam. Bahasa Indonesia mempunyai kata sendiri untuk menerjemahkan God, yaitu dewa. Untuk apa menggunakan kata Allah? Dan silakan teman-teman cek statistik. Semua negara yang menggunakan kata Allah di dalam Alkitabnya menjadi negara mayoritas Muslim. Silakan teman-teman cari, apakah ada negara yang Alkitabnya menggunakan kata Allah menjadi negara mayoritas Kristen? Setahu saya nggak ada. Kenapa negara yang menggunakan kata Allah menjadi mayoritas Muslim dan negara yang tidak menggunakan kata Allah, Islam susah masuk? Karena pertanyaan pertama di negara-negara yang tidak menggunakan kata Allah adalah siapakah dewa yang bernama Allah? Di negara-negara yang menggunakan kata Allah di dalam Alkitabnya, tidak ada pertanyaan siapa dewa yang bernama Allah itu. Seperti kata Ustadz Insan Mokoginta, Quran hanya memberi info dan mengkritik. Tetapi untuk membuktikannya, lihat di Alkitab itu. Ngerti gak maksudnya? Tanpa ada kata Allah di dalam Alkitab, Al-Quran gak bisa apa-apa.
Yang butuh ada kata Allah di Alkitab, bukan orang Kristen. Kalian yang Kristen nggak butuh ada kata Allah. Umat Islam yang butuh ada kata Allah di dalam Alkitab. Mereka butuh ada kata Allah di dalam Alkitab untuk berkata bahwa Allah yang mereka sembah, Allah yang ada di dalam Al-Quran, adalah Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Kita orang Kristen nggak butuh itu. Nggak ada pengaruhnya bagi kita untuk tidak menggunakan kata Allah di dalam Alkitab. Nah, bagaimana dengan Pak Bambang Nursena dan saudara-saudara yang lain? Sederhananya saya bisa ibaratkan begini. Mereka berjuang sekuat tenaga untuk membuat Aqua dari merek menjadi kata generik di Indonesia. Itu cara mereka. Biarin aja. Saya nggak mau ikutan. Cara saya lain. Cara saya, buang aja kata Aqua itu. Nggak usah pakai. Pakai aja kata air. Selesai. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat dua kalimat ini. Ini adalah syahadat umat Islam. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini adalah apa yang tertulis di dalam Alkitab. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Lihat bedanya? Bingung ya? Sekarang kita bahas syahadat Islam dulu ya. Tadi kita udah membahas bahwa Allah adalah nama dewa bangsa Arab kan? Kita juga udah bahas bahwa kata Tuhan yang ada di dalam Alkitab artinya penguasa. Tetapi kata Tuhan yang ada di dalam kalimat syahadat itu, bahasa aslinya adalah ilah, bukan Rob. Artinya adalah God, bukan Lord. Kata Tuhan di situ artinya adalah dewa, bukan penguasa. Tidak ada dewa selain Allah. Supaya teman-teman lebih paham, saya pakai kalimat yang lain ya. Tidak ada kucing selain si meong. Apa artinya? Artinya di dunia ini, yang disebut kucing hanya si meong. Yang lainnya bukan kucing. Sekarang kita lihat kalimat ini. Jangan ada kucing lain di hadapan si meong. Apa artinya? Artinya di dunia ini kucing banyak. Tetapi jangan ada kucing lain di hadapan si meong. Maksudnya begini. Sudut pandang Alkitab berbeda dengan sudut pandang Islam. Sudut pandang Alkitab, yang disebut Allah itu banyak. Yang disebut dewa itu banyak. Tetapi kamu hanya boleh punya satu dewa, yaitu sang penguasa. Supaya lebih paham lagi begini ya. Ibu yang melahirkan kamu ada berapa? Ada satu kan? Ibu saya juga satu. Ibu kamu wanita kan? Cantik kan? Ibu saya juga wanita cantik. Ibu kamu matanya dua, tangannya dua, kakinya dua kan? Iya, ibu saya juga. Jadi ibu saya adalah ibu kamu. Kamu harus berbakti kepada ibu saya. Namanya Inem. Apa? Ibu kamu namanya bukan Inem? Wah, kamu salah. Ibu kamu namanya Inem. Apa? Ibu kita berbeda. Jadi kamu punya banyak ibu. Kamu salah. Ibu hanya ada satu. Kok kamu berkata ibu kita berbeda? Ibu kita sama. Namanya Inem. Kamu harus berbakti kepada ibu saya. Namanya Inem. Nah, ini adalah sudut pandang Islam. Sudut pandang Kristen nggak begitu. Di dunia ini yang namanya ibu banyak. Tetapi ibu saya cuma ada satu. Dan namanya bukan Inem. Dewa di dunia ini banyak. Tetapi kita hanya punya satu dewa. Dan namanya bukan dewa Allah. Paham ya? Nah, kalau teman-teman menolak menggunakan kata dewa, yang pertama terjadi adalah kerancuan arti kata Tuhan dan Allah antara Islam dan Kristen. Yang kedua, yuk kita lihat ini. Ini adalah dewa Quan Kong. Kalau kalian berkata dewa bukan Tuhan, dewa bukan Allah, berarti umat Islam boleh ada dewa Quan Kong selain Allah. Umat Kristen boleh ada dewa Quan Kong di hadapan Yahweh.
Kan dewa bukan Tuhan. Kan dewa bukan Allah. Sekarang udah bisa paham belum kenapa harus menggunakan kata dewa? Dengan membuang kata dewa, bahasa Indonesia tidak ada kata untuk menerjemahkan kata God. Oke? Paham ya? Sekarang saya mau nanya lagi kepada teman-teman yang Kristen. Kita pakai bahasa Indonesia yang umum aja ya. Kalian sering berkata Tuhan Allah kan? Tuhan Allah itu artinya apa? Biar lebih gampang begini. Kalian berkata Tuhan Yesus kan? Tuhan Yesus artinya apa? Tuhan Yesus itu artinya Tuhan yang bernama Yesus. Jadi Tuhan Allah itu artinya Tuhan yang bernama. Nah, apakah Tuhannya teman-teman yang Kristen itu bernama Allah? Bukan guys. Kalau kamu Kristen, nama Tuhanmu, nama dewamu, bukan Allah. Coba sekarang kita buang kata Tuhan Allah itu, kita pakai kata penguasa dewata. Apa artinya penguasa dewata? Penguasanya para dewa. Nah, inilah arti kata Adonai Elohim yang benar. Penguasa dewata. Penguasanya para dewa. Bukan Tuhan yang bernama Allah. Dengan menggunakan kata Tuhan Allah, berapa banyak orang Kristen yang pikir bahwa Tuhan itu namanya Allah? Teman-teman pernah survei gak berapa banyak orang Kristen yang gak tahu bahwa kata Tuhan yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama adalah sebutan pengganti untuk nama Yahweh? Berapa banyak orang Kristen yang ngatain aliran yang menyebut Yahweh adalah aliran sesat? Coba pikir benar-benar. Menyebut nama Yahweh, nama yang benar, dewanya bangsa Israel adalah sesat. Sedangkan menyebut nama Allah, nama dewanya bangsa Arab, tidak sesat. Logikanya di mana? Nah, teman-teman jangan salah sangka ya. Saya bukan aliran Yahweh atau Yehova. Karena nama penguasa dan dewa saya adalah Yesus. Saya diselamatkan di dalam nama Yesus, bukan di dalam nama Yahweh. Apalagi di dalam nama Allah. Allah itu bukan nama Tuhannya bangsa Israel yang ada di dalam Alkitab. Alangkah menyedihkannya umat Kristen yang gak tahu nama Yahweh, taunya nama Allah. Ini umat Kristen yang gak tahu apa-apa. Udah gak tahu apa-apa, berani ngatain yang lain sesat lagi. Terus masih meninggikan nama Allah lagi. Nama dewa Arab yang suruh orang pancung batang leher orang Kristen. Jadi begini, terserah menurut kamu bagaimana, tetapi menurut saya, adanya kata Allah di dalam Alkitab adalah jerat yang harus segera dilepaskan. Kita udah salah ratusan tahun. Nggak ada alasan untuk kita terus melakukan kesalahan yang sama beberapa ratus tahun lagi. Saya mulai inisiatif menggunakan kata dewa. Ini adalah kata yang tepat dan benar, walaupun kita tidak terbiasa. Mengubah kebiasaan bukan hal yang mudah. Saya berharap teman-teman yang Kristen, apapun alirannya, mau melanjutkan apa yang sudah saya mulai. Tetapi jangan berpikir bahwa saya memaksa ya. Saya tidak memaksa teman-teman menggunakan kata dewa. Tetapi teman-teman juga jangan memaksakan saya menggunakan kata Allah. Saya tidak tunduk kepada nama Allah, nama dewa bangsa Arab. Nama Allah itu bukan apa-apa bagi saya. Udah saya buang. Teman-teman Kristen yang mempertanyakan saya Kristen atau Hindu karena menggunakan kata dewa, saya tanya balik. Kamu Kristen atau Islam? Kenapa menggunakan kata Allah? Teman-teman yang masih mau menggunakan kata Allah, ya silakan. Saya nggak berkata bahwa kamu sesat. Saya juga tidak berkata bahwa kamu akan masuk neraka atau semacam itu. Saya cuma berkata, suatu saat nanti, mungkin anak cucumu akan masuk Islam dan pancung batang leher orang. Sekarang, kamu mungkin tahu bahwa Allah yang ada di dalam Al-Quran bukan Allah yang ada di dalam Alkitab.
tetapi nanti anak cucumu belum tentu tahu. Hal pertama yang selalu umat Muslim lakukan adalah berusaha meyakinkan bahwa Allah yang mereka sembah adalah Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Mereka mudah melakukan hal itu di Indonesia karena Alkitab bahasa Indonesia menggunakan kata Allah. Alkitab sudah diterjemahkan menggunakan kata Allah sejak abad ke-17. Sudah hampir 400 tahun. 400 tahun ini apa hasilnya? Hasilnya, Indonesia adalah negara mayoritas Muslim terbesar di dunia. Dan daerah-daerah di Indonesia yang mayoritas penduduknya kuat beriman Kristen adalah daerah yang tidak menggunakan kata Allah. Contohnya Batak. Mau sampai kapan teman-teman yang Kristen baru mau sadar? Kita mau mengubah kebiasaan mulai dari sekarang atau mau tunggu beberapa ratus tahun lagi? Mau tunggu sampai anak cucu kita ada yang pancung batang leher orang demi berbakti kepada dewa yang bernama Allah itu? Saya sih memilih untuk berubah mulai dari sekarang. Dan saya berharap teman-teman juga mau melanjutkan apa yang sudah saya mulai. Kenapa harus kita yang mulai? Begini, sekarang ini kata Tuhan sudah mengalami perubahan makna dan hal ini sudah disahkan di dalam KBBI. Kata Tuhan yang tadinya mempunyai arti Lord menjadi God. Tadinya Rob menjadi ilah. Kata Allah yang tertulis di dalam KBBI artinya adalah nama Tuhan di dalam bahasa Arab. Dan ini adalah kenyataan. Mau mengubah KBBI? Jadi apa yang harus dilakukan? Lai memilih untuk mengabaikan KBBI dan tetap pada tradisi abad 17. Saya memilih untuk mengikuti KBBI dan membuang tradisi. Kenapa Lai tidak mengikuti KBBI? Karena Lai gak segampang itu bisa mengubah terjemahan Alkitab. Alkitab Lai yang teman-teman pegang sekarang, kemungkinan besar adalah Alkitab TB. Alkitab terjemahan baru yang diterjemahkan pada tahun 1974. Lai menerbitkan Alkitab yang lebih baru, Alkitab BIS, Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-Hari. Tetapi gagal, nggak ada yang mau pakai. Menerjemahkan Alkitab ke dalam satu bahasa bukan pekerjaan yang enteng. Organisasi sebagus Lai aja memakan waktu 20 tahun untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam satu bahasa. Teman-teman bisa bayangkan sendiri berapa tenaga dan biaya yang diperlukan untuk 20 tahun menerjemahkan Alkitab. Kenapa harus 20 tahun? Karena Lai harus mendapat persetujuan dari PGI. Siapa PGI? PGI adalah kalian. Nah, kamu bisa bayangkan betapa susahnya Lai untuk mengganti satu kata aja di dalam Alkitab. Sedangkan saya nggak perlu persetujuan PGI. Saya adalah penerjemah independen, tidak terikat pada doktrin gereja manapun. Jadi saya bisa dengan mudah membuang Tuhan dan Allah di dalam Alkitab yang saya terjemahkan. Lai nggak bisa. Inisiatif perubahan seperti itu tidak bisa datang dari Lai, harus datang dari jemaat, dari kita. Itulah yang saya lakukan dengan Open Biblika dan tanpa ragi. Open Biblika adalah platform terbuka bagi siapapun untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa apapun. Dulu, Martin Luther mengambil inisiatif menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman tanpa persetujuan gereja Katolik. Dengan resiko dianggap sesat. Sekarang, saya mengambil inisiatif untuk membuat platform supaya semua orang bisa ikut mengambil inisiatif menerjemahkan seperti Martin Luther dengan resiko dianggap sesat juga. Siapapun kamu, apapun agama kamu, saya bisa menemukan orang yang menganggap kamu sesat. Jadi buat apa pikirin hal semacam itu? Buat apa diakui tidak sesat oleh manusia? Dan buat apa stres dibilang sesat oleh manusia? Bagi saya, dianggap sesat itu mah bodoh amat. Nggak ada yang salah dalam menerjemahkan Alkitab.
Yang salah adalah tidak membaca Alkitab. Jadi buat teman-teman yang takut membaca Alkitab, saya mau berkata begini. Jangan dengerin orang-orang yang berkata bahwa kamu bisa sesat bila membaca Alkitab sendiri. Jangan dengerin orang yang berkata bahwa kamu tidak boleh mengerti Alkitab dengan pikiranmu sendiri. Mereka yang ngomong seperti itulah penyesatnya. Kamu harus baca Alkitab sendiri. Kamu harus mengerti Alkitab dengan pikiranmu sendiri. Karena Alkitab adalah buku terang yang personal. Setiap orang punya jalan hidup masing-masing. Dan Alkitab mampu menerangi langkah setiap orang masing-masing. Berdasarkan jalan hidup masing-masing. Jadi kamu gak akan menjadi sesat dengan membaca dan memahami Alkitab sendiri. Kamu akan menjadi sesat bila kamu tidak membaca Alkitab dan memahami Alkitab berdasarkan pikiran orang lain. Alkitab tidak butuh buku lain untuk menjadi panduan, dan kamu gak butuh guru untuk mengerti Alkitab. Karena Roh Kudus yang akan memandu dan mengajari kamu secara langsung. Jadi kalau kamu Kristen dan kamu mau berkata saya sesat, saya gak peduli. Saya cuma berusaha supaya batang lehermu tidak dipancung dalam kurung di medan perang dalam nama Allah yang kamu tinggikan itu. Cara saya adalah dengan membuang kata Allah yang ada di dalam Alkitab. Nah, kenapa saya tidak menggunakan kata Elohim seperti ILT dan IMB? Kenapa saya tidak menggunakan kata sesembahan atau kata yang lain? Karena saya udah periksa. Elohim, sesembahan, atau kata lain yang mau kamu usulkan itu tidak ada di dalam kamus bahasa Indonesia. Yang ada, pilihannya adalah ilah dan dewa. Saya memilih dewa karena dewa mempunyai bentuk jamak dewata yang ada di dalam KBBI juga. Sedangkan ilah adalah bentuk jamak. Bentuk tunggalnya il tidak ada di dalam KBBI. Jadi, dewa adalah satu-satunya pilihan yang paling tepat yang saya temukan. Kalau kamu tetap nggak mau pakai kata dewa, ya sudah, itu urusanmu. Tapi jangan paksa saya pakai kata Allah. Allah bukan dewa saya, bukan penguasa saya, bukan Tuhan saya. Tuhan saya, penguasa saya, dewa saya adalah Yesus Kristus. Oke? Sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita memberkati. 坦然无惧，我来到施恩的宝座前，将你的名所当得的荣耀归给你。凡亲近你的必须借着血的献祭，你只一次献上自己，拯救我到底。我怎么会不配当你的儿女？你赦免了我的罪孽，你是我的剑，慈爱和怜悯，你全心听我的声音。主，你向我仰脸，安慰和帮助，将平安充满我的心。主，你保护我，保护我性命，至高者你建立我心。Yeah, come on. 坦然无惧，我来到施恩的宝
要逐渐将你的美适当的荣耀归给你，翻清经你的必须，接着写的陷阱。你只一次献上自己，拯救我到底。我怎么会不配当你的儿女？你赦免了我的罪孽，你是我的天，慈爱和怜悯，你却倾听我的声音。祝你像我样怜安慰和帮助，将平安充满我的心。祝你保护我，保护我心灵，至高者你建立我心，诸神之中，谁能与你相比？你的作为也无可比。祝你像我样怜安慰和帮助，将平安充满我的心。祝你保护我，保护我心灵，至高者你建立